Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'al anbiya wal mursalin wa sahabati wa qurabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa naqulu khususan bi mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Umar al-Jami wa Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi umumihima fid dharain amin wa li jami' masyayikhina wa syaikh masyayikhina wa li jami' ustadina wa ustadi ustadina wa li jami' awliya tis'ah wa li jami' awliya fil Indonesia wa li jami' awliya fid dunia wa li jami' muassis jami'ah aqdil ulama radhiyallahu anhum wa an sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumidna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fi dini wa dunya la ilaha illa hajatuna min hawaijina la ilaha illallah sidana wa yassarallahu umurana umur dunya wa akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut senantiasa kita panjatkan karena atas karunia-Nya lah kita pada malam hari ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita khususnya di bulan Ramadan yang kita isi dengan khatmil Quran dan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meminta kepada kita untuk terus istiqomah menjaga bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan barokah dari bulan Ramadan. Semoga kita yang hadir di sini masuk orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga atau menghidupkan malam dari bulan Ramadan yang insya Allah pahalanya apabila kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah masuk pada golongan yang akan diampuni dosanya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tepatnya pada makalah yang ke-10 yang membahas tentang hal-hal 5 hal yang akan menjadi kebahagiaan bagi kita hidup di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau singkatnya kata mutiara yang disampaikan oleh Syekh Hasan al-Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu al-ashiratu kang kaping 10 iku anil Hasan dan riwayat ake saking Syekh Hasan al-Basri rahimahu, mugi-mugi melasi Syekh Hasan al-Basri sinten Allahu Allah annahu sak temene Syekh Hasan al-Basri iku qala dawuh sinten Syekh Hasan al-Basri. Apa dawuhnya Syekh Hasan al-Basri? Kata beliau maktubun dan catat fit Taurati ing dalam kitab Taurat apa khamsatun kalimat 5 apa khamsatu ahrufin 5 pira-pira jumlah apa khamsatu ahrufin 5 pira-pira jumlah ay jumalin tegese pira-pira jumlah. Ahruf itu biasanya jamak daripada huruf. Jadi huruf itu artinya satu huruf, kalau ahruf beberapa huruf. Alhamdulillah disyarahi oleh Imam Nawawi yang dimaksud ahruf di sini itu adalah ada 5 kalimat. Jadi ada jumlah 5 kalimat yang dijelaskan di dalam kitab Taurat yang kebetulan sesuai dengan ajaran yang ada di dalam kitab Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Apa
lima kalimat tersebut atau lima fatwa atau 5 wasiat tersebut atau 5 nasihat tersebut yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Yang pertama innal ghaniyata satemene sifat suke utawa suke ayil iktifaa tegese kecukupan bin nafaqati kelawan nafaqah iku fil qanaati tetep ana ing dalam sifat qanaah. Air ridho tegese nerimo, air ridho tegese ridho bil qismati kelawan oleh bagi rizkine Allah wa sukunil qalbi lan antenge ati inda adamil maklufati ing dalam nalikane ora onone perkara kang den senengi. Yang pertama yang dijelaskan di dalam kitab Taurat dan itu senada dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya yang pertama adalah sifat kaya, artinya merasa cukup dengan apa yang akan kita makan dalam kehidupan sehari-hari atau merasa cukup dengan sesuatu yang menjadi nafkah kita, itu terletak pada qanaah, Maksudnya qanaah itu bagaimana? Yaitu ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah pada saat itu. Jadi kalau misal tadi ada 2 kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Jadi farhatani lisoimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Pertama farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa. Yang pertama itu adalah kebahagiaan pada saat kita berbuka dan kebahagiaan pada saat kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang berpuasa. Cuman jelas ada pertanyaan, iya Ustadz, kalau ada yang mau digunakan untuk berbuka, kalau tidak ada, mau bahagia bagaimana? Ketahuilah bahwasanya salah satu tips untuk bisa bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah pada saat itu, misal pada saat berbuka tadi, ada 2. Yang pertama, jangan suka mencari sesuatu yang tidak ada. Dan yang kedua, biasakan kita tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena biasanya orang tidak bahagia dengan apa yang diterima pada saat itu, biasanya dia cenderung terbawa oleh apa yang diinginkan, tapi bukan dengan apa yang ia butuhkan. Coba pada saat berbuka, dia hanya menemukan air dan dia sadar kalau yang ia butuhkan pada saat itu adalah berbuka, maka seharusnya air itu sudah cukup untuk digunakan berbuka. Tapi persoalannya pada saat itu yang ia butuhkan atau yang ia inginkan itu bukan cuma berbuka, tapi juga bagaimana rasanya perut itu bisa kenyang. Nah, itu adalah sesuatu yang sulit untuk bisa dipenuhi, untuk bisa menggapai sebuah kebahagiaan. Dan faktanya, kalau perut kita lapar, cukup dengan seteguk atau 2 teguk air, itu sudah pasti akan merasakan kenyang. Itu kalau sadar dengan apa yang dibutuhkan. Maka betul di sini itu kata Imam Syekh Hasan Al-Basri dijelaskan di dalam kitab Taurat, sesungguhnya kaya merasa cukup dengan apa yang menjadi nafkah kita itu hanya terdapat pada sifat qanaah atau ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah pada saat itu. Kalau misal pada saat berbuka ya seperti tadi, itu yang pertama. Jadi karena betapa banyak orang yang bergelimangan harta tapi justru kehidupannya terus merasa kurang, ya karena tidak mau menerima. Logikanya di sebagian keterangan itu disampaikan bahwasanya menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu justru menjadi pembuka dari semua rahmat dan karunia yang akan Allah berikan. Jadi kalau sudah tidak menerima dengan hal yang kecil yang diberikan oleh Allah, logika seperti apa kita mau menerima sesuatu yang lebih besar lagi? Jadi beri, barang saya seponi, buang bersama. Lalu mau minta yang lebih besar. Lalu bagaimana
orang yang memberikan sesuatu kepada jenengan sementara pemberian pertamanya sudah sampean abaikan. Itu logika kasarnya seperti itu. Mulai beri kade pertama bersamaan buang mayat masjid minta boleh itu logika kenapa kok menerima itu menjadi sumber dari kekayaan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kekayaan di dalam kitab Taurat itu disampaikan hanya ada pada sifat qanaah. Yang kedua, wa inna salamata lan sak temene keselamatan min afatil lisani saking bahayane lisan iku fil uzlati ono ing dalem uzlah utawa sendirian air khuruji tegese metu an mukhalatatil khalqi saking kumpul maring makhluk bil inqita'i kelawan megot khusus kanggo ibadah. Yang kedua yang dijelaskan di dalam kitab Taurat dan itu senada dengan dawuh yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yaitu keselamatan lisan itu ada pada uzlah, menyendiri hanya khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam keterangan yang lain, uzlah atau menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan salah satu wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Daud, di mana kata Allah salah satu hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang yang akalnya sempurna yaitu adalah uzlah, yaitu menyendiri hanya bersama dengan Allah. Nah di sana keterangan sebelumnya menyendiri dengan Allah itu bisa diisi dengan beberapa hal, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berzikir kepada Allah, atau bisa dengan berkeluh kesah kepada Allah. Jadi selama sampean itu punya keluh kesah, menyendirilah, jangan berkumpul dengan orang lain, bilang kepada Allah semuanya terkait dengan tidak menerimanya sampean terhadap apa yang sudah terjadi dalam kehidupan, dan insya Allah itu akan membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Dan insya Allah itu juga akan membuka berbagai macam kerutan yang ada dalam hidup kita. Makanya di sini dikatakan keselamatan itu hanya akan ada di dalam uzlah, kata Syekh Hasan Al-Basri yang beliau kutip dari kitab Taurat. Yang ketiga wa innal hurmata lan sak temene kamulyan, wa innal hurmata lan sak temene kamulyan ayil azamata tegese keagungan iku fi wifdi syahwat ing dalam ninggalake maring syahwat, keinginan syahwat. Ai kita dia tegese ono ing dalam ninggal maring syahwat. Terus kemudian kalau kita berharap kemuliaan dari segi apapun, kemuliaan dalam urusan agama ataupun kemuliaan dalam urusan dunia, di sini itu dikatakan hanya ada dalam upaya untuk menahan hawa nafsu. Jadi hanya ada dalam upaya untuk menahan hawa nafsu. Karena normalnya syahwat yang datang dari manusia itu cenderung mengajak kita kepada sesuatu yang sifatnya tidak positif, kecuali syahwat-syahwat atau nafsu-nafsu yang sudah dididik. Makanya nafsu itu dibagi menjadi beberapa tingkat. Pertama, normalnya dimiliki oleh manusia, nafsu itu namanya nafsul ammarah. Itu seperti keinginan lapar, makan, minum, itu jangan langsung dituruti, harus disesuaikan dengan pendidikan yang kita pendidikan dan ilmu yang kita dapatkan. Misal lapar, di mana pelajaran yang kita dapatkan, kalau lapar itu jangan diisi perut semuanya itu dengan makanan, tapi paling tidak sepertiga air, sepertiga makanan, dan sepertiga udara. Karena kalau tidak seperti itu, pasti tidak akan memberikan kemuliaan kepada kita, tapi justru rasa sakit, di mana dengan rasa sakit kita akan memiliki keterbatasan, dan dengan keterbatasan itu maka kemuliaan yang kita harapkan itu juga sulit untuk bisa kita gapai. Makanya di sini dikatakan kemuliaan atau keagungan itu hanya ada pada upaya untuk menahan hawa
nafsu. Artinya tidak menuruti semua syahwat yang muncul dari dalam diri. Kemudian yang keempat, wa inna tamattu'a lan sak temene ngalap keenaan kang sampurna. Ai kamalil intifai tegese sampurnane iso njupuk manfaat iku fi ayyamin tawilati ono ing dalem dina-dina kang dawa. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang panjang? Ai fil akhirati tegese ing dalam akhirat, fil jannati tegese ing dalam swarga. Jadi kalau sampean ingin mengharapkan rasa nyaman, itu tempatnya tidak di dunia. Nyaman itu tempatnya ada di hari yang panjang. Maksudnya yaitu hari di mana kita semua dimasukkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sampean akan merasakan nikmat yang sempurna. Makanya dilanjutkan pada makalah yang kelima, pada lanjutan makalah yang berikutnya, di mana kata Syekh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan wa inna sabra lan sak temene sabar ing ala masyaqqati ada'il awamir ing dalem nalikane abote nglakoni perintah, wa tahmilil mirasi lan nanggung maring tuga kang abot, wa anijtina bil manahi lan saking ngedoi maring pira-pira larangane Gusti Allah iku fi ayyamin tetep ing dalem pira-pira dina qalilatin kang ketik aibit dunya tegese ing dalem dunya. Artinya kalau ingin merasa nikmat itu bukan di dunia, karena dunia itu tempatnya sabar, karena dunia itu diciptakan tidak sempurna. Makanya pasti ketika urusannya itu hanya sebatas dunia, pasti kita akan mengalami kekecewaan dari setiap kebahagiaan yang mungkin bisa kita gapai. Usaha yang katanya kita itu bakalan sukses, mesti kadang kena tipu, mesti kadang ya ono rugi nih. Karena memang itu sifat dunia. Kata di dalam kitab Taurat, tempatnya sabar, bukan tempatnya mencari rasanya nyaman. Makanya di sini itu adalah kalimat-kalimat yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang kata Syekh Hasan Al-Basri beliau kutip dari kitab Taurat. Jadi dunia bukan tempatnya mencari kenyamanan, tempatnya kenyamanan itu ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pengen mencari kenyamanan yang sempurna, upayakan pekerjaan kita di dunia semua bisa mengantarkan kita ke akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia jangan pernah berharap memiliki rasanya nyaman, karena di dunia itu tempatnya kita bersabar dalam menghadapi ujian, bersabar dalam melaksanakan perintah, dan bersabar dalam menjauhi larangan. Semoga dari 5 batasan-batasan yang sudah disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri di dalam makalah yang ke-10 dari kitab Nashorihul Ibad bisa memberikan target pokok kepada kita dalam mengarungi kehidupan, sehingga kita tidak salah dalam mengambil pijakan dalam mengarungi kehidupan. Ala hadiniah, semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Asri, doa kafaratul majlis. Ala hadiniah wa ala kulli datin sholihah wa liqadhi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Hassallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana wa umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.